Mau lihat itunya nggak? Apa? Backdropnya. Oh iya, boleh. Posternya filmnya yuk. Ntar abis ini Mamski difotoin aja ya. Tabayun kok Eci mulu sih anjir, kalau grand film aja inget ya. Kanya. Coba lihat ada siapa aja sih. Bentar. Seru kan guys? Kita mau ini Kanya nih. Beli ini yuk. Jam berapa sih kita masuknya ya? Sekarang setengah 6 lewat. Setengah 6 lewat. Iya, sih kan udah ya. Kita kan ada. Ayo kita beli minum yuk Ci. Ci lagi kan? Kanya Caci. Kanya. Yuk kita beli biasa kopi sama cemilan ya kan. Mana? Oke. Aku mau mineral water. Kamu mau nggak Kanya? Oke, aku satu mineral water. Terus ada kopi nggak? Kopi susu panas. Oh pandan boleh tahu, tapi less sugar. Bisa nggak? Yang satunya? Ya itu yang nggak manis. Medium aja. Aqua itu sama makanannya apa ya? Oh, yang medium. Makanannya apa? Medium aja. Ngomong nggak? Satu manis satu. Makan. Sama satu lagi om. Aku itu aja deh, ada croissantnya apa aja? Itu tuh ya. Minumnya apa? Tahu ada? Mau tahu? Tahu mau? Ya udah tahu satu mau. Sama yang coklat croissant ada? Berapa croissant? Hah? 7 menit? Oh iya, oke. Kita tuh ngambil tiket gak ya? Emma Yuris. Siapa sih? Yes. Ngambilnya di mana ya? Dari sana ya, yuk. Oke. Mamski lagi di premier film Tabayun guys. Ya.
sambil dibantu tap-tap layarnya juga nih guys. Jadi undangan gitu. Kita ngambil tiket nggak sih? Coba tanya ke sana ya. Ini judul filmnya cocok banget buat si Baim Wong sama Paula Tabayun. Biar nggak berantem lagi, kan? Coba lihat. Ada bilang apa? Iya kan filmnya kan? Bener nggak? Cocok tuh buat mereka. Tabayun, jadinya kan nggak ribut-ribut. Damai. Tapi kayak nggak mungkin damai. Paulanya aja udah ke ini, udah ke Komnas Perlindungan Wanita. Plaza Senayan. Aku lagi nunggu tahu isi. Nih rame banget. Tabayun filmnya untuk Baim, biar Tabayun, bye-bye say. Ya kan? Coba kayaknya ke sana deh. Mau kemana? Ke tiket. Tanya ya. Udah selesai syutingnya kan, udah mau tayang bulan Juni. Judulnya Senyum Manis. Ini datang Mamski ngedatengin undangan produsernya. Premiernya tuh namanya Tabayun. Tinggal tahu isi ya. Tinggal tahu isinya ya. Ada violin Pak. Suka sekali semuanya masih asli ya. Masih dong. Ada kroffel juga itu ya? Sama kroffel, betul. Kroffelnya masih ditunggu dulu. Aku sambil makan ya guys tuh. Karena kita nggak ada tempat duduk, kita berdiri aja sambil makan. Makanan kesukaan Mamski, tahu dari apa namanya nih? Tahu dari 21. Tahu isi. Masih panas banget tahunya, jadi ntar makannya ntar dulu.
kisahnya diangkat jadi film, kisahnya si Baim. Di ngapain nonton Oga deh? Ya. Oh, ya thank you. Siapa yang mau nonton? Oga banget. Ibu Murni. Ya, aku lagi di undangan premier filmnya Titik Kamal. Doktif. Laper gue, sebelum masuk gue makan dulu ah. Masa kisah ribut-ribut gitu difilmin. Ini aja judul filmnya Tabayun. Tabayun. Artinya kan tabayun itu kan berarti kita harus berbaikan ya, Bo. Nggak boleh. Iya. Sosisnya di sebelah mana ya? Bentar ya. Ya, titip ini dong pegangin. Nasi. Di PS. Ya. Aduh. Dapat kan ya? Jatuh. Makanan gue. Aku toilet dulu ya, Bang. Tikam. Yang main tikam, say. Yang main Titik Kamal. Film Tabayun.
Bicarain apa? Sedikit Tentang tentang Mbak Imong, Mbak. ya Pak Imong, aduh udah males. Gimana pendapat? Kirain tentang film ini. Ya nanti habis ini tentang film. Sini Tapi kan belum mau masuk aku. 3 menit aja. Memang nonton yang apa? Tabayun. Masih lama. Hah? 1845. Serius? Serius? Oh, Oke. set. Aduh, mau nanyain apa nih? Bentar dulu. Oke. Aduh. Males gue sebenarnya ditanya-tanyain. Ntar dulu. Wawancara. Mana sih Kanya? Oh, ini dari insert ya? Iya. Oke, Mbak Ima. Perihal keributan rumah tangganya Mbak Ima bulan ini kan akhirnya Mbak tahu kan tentang Niko. Yes, Mbak Niko. Iya, kan yang terakhir ini aku update sih katanya istri dari Niko kan akan keluar ya. Dan dari seminggu yang lalu pemberitaannya juga kan mengenai gugatannya pemohon, yaitu dibilang ada perselingkuhan. Tapi kan sebenarnya itu tidak bisa dibuktikan, tidak bisa nggak ada buktinya gitu loh, nggak ada buktinya. Jadi dengan Nikonya bisa keluar dan speak up juga istrinya pastinya akan membantu banget gitu untuk menguatkan bahwa hal yang dituduhkan itu nggak benar gitu loh, dan memang harus ada klarifikasi juga sih menurut aku ya, karena kan sini kan ya, karena kan sudah menyangkut nama baik keluarga besarnya Niko, keluarga besar istrinya, keluarga mereka masing-masing, itu perlu sekali jangan diam aja gitu loh, karena ini juga memang harus diklarifikasi, ada di keluarga juga. Seperti itu sih. Ini menjadi kesalahan Mbak Ima juga mengakhirasi Niko bisa main di rumah. Aku nggak bisa komen lah kalau soal ini apa kesan, karena kan gini loh ya, kita tuh nggak berada di situasi dan kondisi tersebut yang menyaksikan secara langsung, melihat secara langsung, kita tuh nggak ada di situ, jadi nggak dewasa atau nggak tepat lah kalau bang itu ikut komen mengenai apa yang sebenarnya terjadi, karena yang sebenarnya terjadi cuma mereka aja yang tahu gitu. Kita tuh hanya bisa ngedengerin dari pihaknya Baim, dari pihaknya Paula, dan kita cuma bisa berasumsi sendiri aja. Tapi untuk benar-benar tahu ya mereka, makanya ini harus dikelirkan dong. Udah terlanjur bola panasnya udah dilempar keluar, kita udah sampai heboh semua ya kan, jadi ya harus dikelirkan kalau memang itu nggak ada ya. Udah, ayo speak up deh, ngomong deh biar ini clear gitu, jadi nggak jadi asumsi liar gitu. Tapi kalau pendekatan antara Niko, Paula dan Mbak Ima seperti apa? Ya itu sekali lagi ya, kalau dengar dari ceritanya Paula sendiri, dari Mbak Imnya sendiri yang aku lihat di mana tayangan ya, kan katanya Mbak Im tuh teman lama, udah sahabat lama puluhan tahun, berarti sahabat loh ya, benar-benar bukan cuma yang kenal setahun 2 tahun, tapi puluhan tahun. Begitu juga Paula lihat di podcast Paula bilang itu tuh teman lama, dia juga yang diizinin datang ke rumah, berarti bukan orang sembarangan, bukan kayak tetangga yang nggak dekat atau siapa yang baru kenal, no, ini udah teman dekat banget loh, udah sahabat keluarga banget. Terus yang aku juga soroti gitu ya, yang aku juga jadikan pengen aku tanyakan lah ke Mbak Im juga, ya gimana sih sebenarnya peraturan di rumah tangganya, kita ini teman boleh nginep lawan jenis gitu, apakah memang biasa seperti itu ya kan. Tapi juga aku lihat beberapa video-video yang ada gitu ya, Mbak Im punya teman cewek juga gitu yang sahabatnya tuh deket banget ke sahabatnya gitu kan, sahabat lawan jenisnya. Jadi sepertinya sih sebenarnya punya sahabat atau menjalin persahabatan di keluarga mereka tuh nggak masalah untuk lawan jenis gitu
yang menjadi masalah kenapa baru sekarang itu ditimbulkan sehingga menjadi isu dari gugatan perceraian itu sendiri. Kalau memang tipe rumah tangga atau tipe keluarga yang nggak mengizinkan dari awal punya persahabatan lawan jenis, harusnya mungkin masih bisa ya kita, oh iya memang keluarga mereka nih nggak ada tuh konsep begitu, tapi ini kan yang suami punya sahabat lawan jenis. Nah kenapa sekarang istrinya pun jadi kayak masalah banget itu kalau punya persahabatan dengan teman mereka sendiri, notabene temannya si suaminya juga gitu kan. Itu yang membuat aku sebagai netizen juga, dan aku posisinya sebagai netizen lah ya, sebagai orang tua mikir gitu, kenapa sih gitu. Berarti bisa dikatakan menjadi yang sulitnya adalah Paula ya. Betul, ya posisi Paula nggak enak banget dong, karena mungkin nggak tahu ya, mungkin ya dia mikir oh apa tuh suami aku juga sahabatnya cewek-cewek semua dan deket banget loh ya, physical touch kayak kissing apa tuh semuanya kita juga bisa lihat di banyak beberapa video-video ya, acara-acara lah kalau ketemu sama sahabatnya Mbak Im kayak gimana gitu. Mungkin Paula menerapkan juga untuk diri dia, tapi ternyata itu dijadikan suatu isu besar gitu. Dan Mbak juga kenal Nico? Enggak sih, nggak kenal, makanya aku penasaran nih. Karena si Nico juga aku lihat ya dia kerja ya kayaknya kerja di tempat mereka gitu kan, dekat terus ada yang kerja juga. Kok iya masa sih gitu loh, kayak mikirnya apalagi juga ada katanya kan di kamar, tapi kamarnya itu tempat anak main juga yang bolak-balik orang banyak gitu. Jadi ini memang situasinya menurut aku bukan kayak di hotel gitu yang mereka check-in, diem-diem gitu kan. Ini tuh rumahnya rame banget, banyak orang terus di kamar gitu yang dibuka, yang nggak ada kunci, yang bisa siapa aja masuk. Nah, kayak agak kok kayak gini sih, emangnya berapa tahun pernikahan nggak kayak gitu, tuh ruangan buat apaan gitu loh. Jadi kita jadi mikir ke sana. Jadi Nico sendiri berarti karyawan ini dari Mbak Im Paula. Aku nggak ngerti, pokoknya mereka selalu ada misalnya katanya sih si Paula di podcast ya bilang kalau bisa ada masalah rumah tangga mau curhat gitu kan si cowok ini gitu kan, entah itu dari bayinya entah dari Paulanya pasti ke cowok ini, berarti kan cowoknya deket banget sama dua-duanya dan mungkin masih bisa ngasih solusi atau bisa jadi pendengar yang baik buat Paula, I don't know gitu loh. Tapi yang pasti mereka selalu menempatkan cowok ini tuh di rumah tangga mereka sebagai temen yang mau dengerin gitu loh. Makanya ini orang dia harus bicara sih, dia harus ngomong sih supaya kita nggak berandai-andai kayak gini. Siapa ya, kenapa ya kok bisa gitu, dia harus ngomong sih. Oke? Ada lagi? Oke? Cukup, terima kasih. Alright. Emang Iya. dikit dong. Tentang apa lagi? Box-box soal artis Star Syndrome ini masih ada hubungannya sama Mbak Im, tapi kita nggak tahu. Oh. Pengalaman aja. Dia kan ada. Aduh, itu aku nggak tahu. Iya, aku nggak mau main apa aja. Oh iya. Maksudnya ini umum ya? Umum ya? Boleh silih. Susah lu diem aja. Bang, ini lampu. Ayo, ke HP aja bang, kameramen lagi ngerokok di bawah ya. Oh iya, gimana? Ya, Mbak Emma mungkin sebagai artis juga. Kalau berbicara tentang star syndrome, bagaimana sih seorang artis ketika mengalami star syndrome? Apakah memang datang dan akan pasti dialami oleh setiap artis atau seperti apa? Oh, star syndrome itu kaget, shock dengan tiba-tiba mendadak, wow, udah terkenal banget gitu kan, jadi pusat perhatian. Terus kehidupannya juga udah nggak privacy lagi karena pastinya kehidupannya seorang bintang itu pasti akan disorot, seorang public figure akan disorot. Jadi kalau orang-orang yang nggak bisa mengatasi perubahan dari yang biasa ke sesuatu yang luar biasa, itu bisa akan menimbulkan tadi star syndrome. Star syndrome itu ngeselin banget sih, kayak ngerasa gue yang paling hebat gitu kan, gue yang paling terkenal nih, gue yang paling tajir melintir, ya pokoknya sifat-sifat yang merasa gue dan gue. Padahal ya star
syndrome itu benar-benar bisa menjatuhkan si artis atau orang terkenal tersebut. Karena apa? Mbak, Karena apa? Karena harus diingat, tidak selamanya kita bisa berada di atas terus. Dan misalnya pun sekarang kita lagi dalam keadaan super terkenal, super kaya, dan paling dijadikan pembicaraan gitu ya, dielu-elukan. Tapi dengan attitude kita yang buruk, cara kita sebagai star syndrome yang sombong, yang kita merasa udah paling-paling, yang begini, bisa anytime jatuh, anytime hilang semuanya. itu nggak sih efeknya bisa berpengaruh bagi pasangan yang mungkin sudah memiliki keluarga, mungkin suami istri, karena kan bisa terjadi perceraian. Jelas dong, ini kan suatu sifat yang tidak baik ya. Gala premiernya Tabayun nih Kak. Star syndrome itu kan pastinya sombong, ya, angkuh, congkak, ego. Itu semuanya pasti akan mempengaruhi nggak cuma di rumah tangga, tapi dalam pertemanan, di dalam bisnis, kita berbisnis, di lingkungan masyarakat kita, lingkungan keluarga kita, kalau kita bertetangga, nggak ada yang suka orang star syndrome gimana? Apalagi yang mendampingi di sekolahnya. Makanya nih sifat seperti ini memang harus ada yang kasih tahu. Kita saling introspeksi. Turunin dikit deh. Kamu kayaknya udah terlalu ngambang di atas. Turun. Biar ingat gitu loh. Ingat deh bahwa di atas langit ada langit. Jadi jangan terlena dengan merasa wow, gua udah dapet ini. Kalau mau diambil terus gini doang. Tak habis semua. Perceraian, ya itulah macam-macam ya. Ya memang dari zaman aku juga udah banyak lah soal apa rumah tangga. Cuma karena sekarang zaman sosmed, jadi keangkatlah semua. Apalagi kalau dijadikan konten gitu loh. Kalau zaman emang sih perceraian juga banyak, cuma tidak dijadikan konten gitu. Ya sangat disayangkan. Kenapa? Karena kalau dulu kita cuma nonton berita tuh dari TV, satu source. Sekarang dari semuanya, dan penyebaran beritanya masif banget gitu. Jadi apa ya, menurut aku sih sayang sih kalau sampai harus berita perceraian itu jadi apa ya, jadi tontonan dan tidak sehat, tidak mendidik. Sayang banget. Mungkin ada pelajaran bagaimana cara menyikapi yang tidak Caranya selalu ingat, selalu kita mawas diri, dan kalau memang ada pasangan boleh kok kita bilang ingetin gua ya, atau ada mama papa, ada adik kakak, kalau ingetin gua ya, kalau gua tiba-tiba kayak orang berubah, kalau gua ada suatu kesombongan, gua begitu. Kalau ingetin gua, karena memang manusia nggak luput dari mungkin sifat-sifat yang misalnya nih, kamu biasanya megang duit cuma di tabunganmu 10 juta, tiba-tiba kamu dapat duit 10 miliar, kaget nggak lo? Jebret, tadinya lu jalan, hai mbak, emang tadinya kamu misalnya kamu bukan siapa-siapa, orang nggak ada yang melihat kamu, tiba-tiba semua orang berhubungin kamu gitu, kaget loh, ya kan? Nah itu perlunya kita tuh benar-benar rendah hati, minta tolong, ingatin gue ya kalau gue sampai kenapa-napa, sombong atau apa, please banget, nggak apa-apa, mau menerima masukan orang. Dan memang itu semua sifat kayak gitu tuh kita harus latihan untuk lebih apa ya, lebih down to earth, lebih care sama orang, terus lebih peka rasanya. Itu ada yang harus dipaksa, mau nggak mau. Kalau nggak, sombong itu bisa ke siapapun, itu penyakit yang paling gampang diidap oleh siapapun. Tiba-tiba kaya, tiba-tiba terkenal, ya nggak guys, keluar deh hidup lo. Makanya perlunya pendamping yang jangan sombong, tenang, nanti kita dapat azab ya. Nanti lagi azab nih, nanti kita tiba-tiba miskin nih gitu. Kayak gitu sih. Udah. Oke deh. tanggung mau lanjut lagi. Kita
Beragam apa nih? Menurut aku ya, ini aku orang luar, tapi aku memang nggak kenal sama Pak Ika, Baim dan Paula, cuma tahu aja mereka. Tapi aku sebagai perempuan, sebagai seorang istri, dan pernah juga melalui 2 kali perceraian, itu pengalaman perceraian itu benar-benar nggak enak banget dan itu menyakitkan. Trauma healingnya juga perlu waktu yang dan effort yang lumayan lama gitu ya. Jadi perceraian ini menurut aku sih udah pemberitaannya udah terlalu liar, terlalu miris buat aku. Karena ada banyak hal privasi dan confidential, rahasia yang harusnya di-keep oleh mereka, nggak usah dikeluarkan, itu menjadi konsumsi publik. Sangat disayangkannya kenapa? Lu bodo amat deh mau konten, mau ngapain, mau bikin apa, tapi tolong deh lihat mental anak-anak, mental health-nya anak-anaknya. Itu kalau yang Mamski ini ya, yang aku benar-benar concern banget. Kenapa perceraian ini akhirnya mengganggu aku juga gitu, merasa kayak, hey itu kan ada anak-anakku gitu loh. Masa kamu nggak kasihan sama anak-anakmu sih? Sementara semua orang udah ngomongin tentang perceraian ini yang nggak enak banget lagi ngomonginnya, nggak cuma sekedar cerai lo mereka ya udah, tapi lo cerai lo karena habis ini masuk di kamar ada ini ada itu terus penyakit ini itu. Astagfirullahaladzim, teman coba deh istighfar dulu. Pantas nggak sih kayak gitu? Nggak pantas, apalagi ada 2 orang anak kecil yang pastinya akan berkembang ya, punya lingkungan sekolah, teman-teman, ada jejak digital, mereka akan lihat itu. Dan sebagai orang tua punya tanggung jawab loh untuk menjaga mental health anak-anak dan juga untuk membuat mereka tidak merasa malu punya orang tua mereka berdua gitu. Ini kan juga sebagai Oh iya dong. kan juga punya ada keluarga, ada kawan. Gini ya, kalau soal bukti itu kan pengadilan harus memutuskan untuk bukti seperti yang pengacara Baim memang bilang bahwa penjelasan itu kalau memang nggak setuju bukti itu kamu bisa coba untuk ajukan lagi atau berupaya secara hukum. Yes, it's true. Gitu ya. Tapi aku sekarang udah dilakukan move on, udah putusan. Ya mungkin mau banding karena tidak setuju dengan isi dari putusannya, boleh fight, mungkin fight untuk apa namanya antagologi ini mungkin atau bekalnya Paula ke depannya ya, yang mungkin dia cuma mendapat berapa, karena kan dia juga bekerja sama ini, dia juga selalu membantu ya secara tahu sendiri mereka bekerja bareng kan gitu. Jadi seharusnya sih secara hitung-hitungan bisnis itu adalah buat Paula gitu. Nah itu mungkin bisa diperjuangkan juga buat dia ke depannya. Tapi yang pasti Paula harus sudah move on, take care buat mentalnya dia dan pikiran dan kesehatan dia. Itu sih. Ya. Oke deh. Thank you ya. Apa? Iya, ih udah pada rame. Kenapa? Aus. Kenapa? Oh boleh. Yuk. Ayo. Kasih ya, dan nanti. Oh iya yuk. Ayo. Iya. 6.45. Kali. Setengah jam lagi. Siapa?
Silat setengah 10. Tayangnya siletnya. Silat setengah 10. Oh, setengah 10. Nah, ya. Di silet. Mams sih. Setengah 10. Oke. Silet yang di setengah 10. Tadi Oke. wawancara Mams sih. Oh iya, kasihan. Oke, setengah 10. Mamsinya nggak ngerti. Siletnya setengah 10 ya guys. Besok ya jam setengah 10 tayang Mamsi wawancara di silet Kita guys. jam berapa nih? Setengah jam lagi. Oke. Di mana nih kita nih? Halo. Gila, udah lama banget ya.